Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Amma ba'du. Apa kabar anak semuanya? Mari kita lanjutkan pelajaran pendidikan agama Islam kita kali ini dengan judul Assalam, Allah yang Maha Memberi Keselamatan. Assalam, Allah Maha Pemberi Keselamatan. Mari kita ucapkan bersama-sama. Assalam, Allah Maha Pemberi Keselamatan. Anak-anakku sekalian, Assalam merupakan salah satu dari 99 nama Allah, atau salah satu dari Asmaul Husna yang 99. Assalam yang memiliki arti pemberi keselamatan berarti Allah lah yang memberikan kita keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Allah memberi keselamatan berarti Allah Maha Suci dari namanya kekurangan, Maha Suci dari namanya aib. Oleh karena itu, hendaklah kita meminta segala sesuatu, memohon segala sesuatu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita memohon atau meminta kepada selain Allah. Seperti kalau misalkan kita minta sama dukun, minta pertolongan sama jin, atau misalkan kalian punya jimat. Kalian berkata, wah ini nih gara-gara jimat saya bisa jadi kuat. Wah ini nih jimat ini yang beri saya keselamatan. Tidak boleh seperti itu. Itu bisa dinamakan dengan kemusyrikan, artinya menduakan Allah. Berarti kamu percaya bahwa ada yang bisa memberi keselamatan selain Allah. Itu tidak boleh dilakukan, karena yang hanya memberi keselamatan, yang bisa menyelamatkan kita hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain berdoa untuk meminta keselamatan kepada Allah, kita juga diharuskan untuk berusaha. Tidak hanya berdoa, tetapi juga berusaha. Seperti misalkan kita ketika keluar rumah, kita berdoa minta perlindungan kepada Allah, dan ketika di jalan begitu ada motor, tadi kan udah berdoa sama Allah, nggak bakal ngapa-ngapa, jalan aja tengah jalan. Ya nggak boleh gitu juga, tapi kita juga harus menghindari dari mara bahaya. Jalan tetap harus hati-hati. Lalu bagaimana cara kita memohon kepada Allah? Itu dengan cara berdoa. Kapan sih Pak kita boleh berdoa? Kapanpun, dimanapun kita boleh berdoa memohon kepada Allah. Tapi di tempat yang suci ya. Tidak boleh misalkan di kamar mandi, itu nggak boleh. Kalau mau berdoa di kamar mandi, itu di dalam hati. Selain di tempat yang kotor, kita boleh minta. Sambil berdiri, sambil berjalan, sambil tiduran, boleh kita memohon berdoa kepada Allah. Tapi Pak, saya nggak bisa bahasa Arab, gimana dong? Nah, untuk berdoa, kalian boleh pakai bahasa apapun yang kalian bisa. Tidak harus pakai bahasa Arab ya. Kalian pakai bahasa Indonesia, berdoa aja. Ya Allah, saya mohon perlindungan-Mu ya Allah. Ya Allah, mohon berikan saya rezeki yang halal yang berkah. Ya Allah, tolong ampuni dosa-dosa saya, ampuni dosa-dosa kedua orang tua saya. Boleh pakai bahasa Indonesia pun, yang penting kalimatnya harus sopan. Seperti itu. Oleh karena itu, kita hendaklah meneladani dari sifat Assalam ini. Kita percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pemberi Keselamatan. Maka dari itu, kita harus melaksanakan beberapa hal untuk membuktikan bahwa kita beriman, percaya bahwa Allah itu Maha Memberi keselamatan. Apa aja yang harus kita lakukan? Pertama, kita dianjurkan untuk memberikan salam, mengucapkan salam kepada sesama muslim. Ketika kita bertemu di jalan, kita sapa teman kita atau saudara kita dengan ucapan salam, Assalamualaikum. Karena
salah satu hak sesama muslim yaitu memberikan salam. Ketika kita memberikan salam, itu berarti kita mendoakan teman kita, kita mendoakan saudara kita dengan keselamatan. Assalamualaikum, yang artinya semoga engkau diberikan keselamatan, semoga engkau diberikan kesejahteraan. Begitu kita mengucapkan salam, maka akan dijawab Waalaikumsalam, semoga keselamatan juga di atas engkau. Itulah indahnya Islam, saling mengucapkan salam, saling mendoakan kepada sesama muslim. Yang kedua, kita harus menjauhkan diri kita dari perbuatan tercela, dari perbuatan yang mengganggu orang lain. Karena kita percaya bahwa Allah itu Maha Pemberi Selamat, maka kita harus meneladani sifat tersebut. Jangan sampai kita mencelakai atau berbuat jahat kepada orang lain. Tentu ini bertentangan dengan sifat as-salam. Maka hendaklah kita harus berbuat yang terpuji. Seperti yang di pelajaran telah lalu, hidup damai. Kita harus berhubungan baik dengan orang lain dengan melakukan perbuatan terpuji. Yang ketiga, kita harus menolong orang lain dengan ikhlas. Karena ketika kita ikhlas, itu nanti Allah yang balas. Tidak perlu mengharapkan dari orang lain. Kita udah menolong orang, nanti kita ngarepin kalau saya nolong dia ntar dibalasin sama dia ya. Tidak usah memikirkan hal itu, karena nanti Allah yang akan membalasnya. Cukup kita menolong orang lain, nanti sisanya Allah yang akan membalas. Intinya kita harus ikhlas ketika membantu atau menolong orang lain. Yang keempat, kita harus berdoa dan memohon hanya kepada Allah. Tidak boleh memohon kepada selain Allah. Seperti yang tadi Bapak bilang, memohon kepada patung atau berhala atau dukun atau jimat, itu tidak boleh. Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau, hanya kepada Allah kami menyembah, dan hanya kepada Allah kami memohon pertolongan. Sekian materi kita kali ini tentang as-salam. Allah Maha Pemberi Keselamatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.